itu tulisan judul. Kelihatan nggak? Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Yayasan Tri Surya Cikarang Bapak Beni Benra SS beserta keluarga. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Kepala Sekolah SMK Teknikum Cikarang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD TR Syabur. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah. Dan tak lupa yang saya banggakan teman-teman semuanya,
dan Ibu Dewan Guru beserta staf. Mangga, Wilujeng Suping Ibu mangga saling. Mana lagi lupa. Alhamdulillah, Bu Wilujeng Suping Bu di SMK Teknikom SD Jasa. Baik, Bapak-bapak dan yang tak lupa yang kita banggakan, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita Al Mukarram Al-Haj Al-Misbah Al-Fiqh SF SPD SPDN. Pertama dan yang paling utama adalah sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa sama-sama hadir di majelis dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti kita dapat kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beriringan salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan pembukaan pengajian. Bukan lagi kita pengajian, izinkan saya untuk menyampaikan surat acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang nanti sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Teknikom. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas Pembina SMK Teknikom. Dan yang ketiga sambutan akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Trisurya Cikarang. Dan yang keempat Muhidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita. Terakhir doa atau penutup. Baik, bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah kita semua senantiasa Allah jadikan manusia yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala khairin sholihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kemudian acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Teknikom Cikarang, Bapak Winasis Eskom MSI dengan segala hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Trisurya Cikarang beserta Ibu Bapak Benny Hak SS yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan keluarga besar SMK Teknikom Cikarang, SDIT Asyabur Cikarang selalu memberikan rahmat, keberkahan dalam melaksanakan dan mengemban amanah pendidikan di lingkungan Yayasan Trisurya Cikarang. Yang saya hormati Al Mukarram Staf Akib Guru SF SPDMM yang pada kesempatan hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat buat guru-guru kita, kerabat besar SMK SDIT, sehingga kita bisa meningkatkan wa Islamiyah ali silaturahmi dalam mengemban amanah dan mendidik putra putri untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu saya tercinta Ibu Sulistio Eti Meningsih, beliau mentor kami, yang motivasi
walafiat dan lebih bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk lembaga-lembaga khususnya pendidikan, khususnya SMK Teknikum Cikarang dan SMK Kabupaten Bekasi, lebih umumnya adalah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati beserta staf, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang sudah memenuhi undangan kami Yayasan Trisurya Cikarang. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan bendera Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini mengawali tahun pelajaran 2023-2024. Kita pada hari ini mengadakan pengajian awal tahun pelajaran yang insya Allah nanti di bulan berikutnya sampai dengan akhir tahun pelajaran 2023-2024 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kami atas nama Lembaga Pendidikan Yayasan Trisurya Cikarang, SMK Teknikum dan SDIT mengaturkan selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan dengan tema program pembinaan dan peningkatan iman dan takwa pada seluruh karyawan Dewan Guru SMK dan SDIT Asakur ini mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan motivasi, memberikan hal yang positif kepada seluruh SDM yang Bapak Ibu sekalian telah diberikan tugas yang luar biasa tentunya untuk mendidik, untuk memberikan ilmu kepada putra-putri yang memberikan nilai-nilai yang positif. Tentunya di sini pendidikan karakter pada peserta didik. Tentunya ketika kita menjadi SDM yang lebih baik, yang lebih profesional, yang merupakan tuntutan ya, sebagai guru profesional yang nantinya siswa-siswi kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman dari kegiatan-kegiatan yang seperti kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin hari ini dari Ibu Pengawas yang akan memberikan motivasi kepada kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktu yang mungkin libur panjang ya Bu ya, libur panjang. Beliau sangat intens dan sangat komunikatif dan inspiratif tentunya ya, mudah-mudahan bisa menularkan ilmu-ilmu dan motivasinya kepada kita sekalian sehingga kita bisa lebih memberikan keteladanan sebagai insan-insan pendidik, dan kami pun yang di manajemen bisa berusaha untuk inovatif lagi untuk mentransfer ilmu-ilmu dan ide-ide yang bisa kita kembangkan dalam rangka pengembangan yayasan yang di dalam kita ini ada SMK dan SDIT. Baik, itu saja yang sedikit sepatah kata yang saya ucapkan, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Teknikum Cikarang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sambutan berikutnya, mumpung ini di bulan Maulid, yuk kita selamatan bareng-bareng gitu maksudnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi
untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu orang tua kita, pengawas pembina SMK Teknik Cikarang dan segala hormat saya persilakan. Punten Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di pojok sana belum jawab salam saya ya. Mudah-mudahan gak ngantuk ya. Saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Atau mungkin suara saya kurang keras ya. Kalau terlalu keras takutnya nanti malah pada kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata intonasi saya tinggikan, jawabannya lebih tinggi. Tapi nggak akan saya tinggikan satu persatu enggak ya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023. Kita semuanya diberi kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahmi, bermuajahah di ruangan yang insya Allah di dalamnya disebut nama Allah, dan mudah-mudahan dan jelas ya pastinya ini adalah suatu majelis taklim, dan mudah-mudahan senantiasa acara dari awal hingga paripurna nanti akan mendapat rahmat dan tentunya mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Afif Budoli SF SPDMM, panjang sekali Bapak ya. Maaf kalau agak salah ya Pak ya. Ya. Jadi sengaja saya sebut dulu ulama kita ya Pak ya. Izin. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ketua Yayasan Bapak Beni Benhak SS. Mohon maaf belum hafal ya. Beserta ibu ya Pak ya. Ibunya yang mana coba? Oh ada datang. Yang mana? Oh ya ibu Pamen. Alhamdulillah sudah hadir juga ya. Bangga sekali rasanya. Kemudian yang saya hormati juga Kepala SMK Teknikom Bapak Winasis MSI yang mudah-mudahan tidak salah sebut. Izin Bapak Ibu ya, saya sebentar saja ya. Kayaknya mungkin panas, tapi mudah-mudahan nanti bulan depan Bapak Ibu ngaji di sini lagi sudah dengan AC, ya Pak ya? Sudah. Oh iya. Maaf, maksudnya baru satu nanti di sana satu lagi. Amin Allahumma amin. Ya. Kan sekalian nodong di depan beliau ya. Ya, untuk yang baik. Ya. Punten ya Pak ya. Kemudian yang saya hormati juga, terima kasih juga pembawa acara kita yang luar biasa, yang tadi alhamdulillah sudah membacakan sholawat Nabi dan bertepatan juga dengan, kalau nggak salah Ustadz ya, lagi apa namanya, di bulan ini adalah bulan
dengan rajin membaca sholawat Nabi, kelak kita akan senantiasa mendapat syafaatnya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah tentunya. Ketika sedikit saya bercerita Bapak Ibu ya, ketika saya mendengar Bapak Ketua Yayasan yang sebelumnya mungkin sudah sering melakukan kegiatan ini ya Pak ya, tapi akan dimulai kembali, saya itu bahagia luar biasa. Kalau tepuk tangan boleh nggak Pak Ustaz? Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Bahagianya apa? Di zaman ini masih ada yayasan, juga kepala sekolah dan seluruh timnya, khususnya ya ketua yayasan, itu masih berpikir gimana sih cara memberikan motivasi, memberikan kajian untuk menambah kecerdasan spiritual tentunya ya. Tentunya nanti Pak Ustadz akan menjabarkan dengan jelas. Kalau saya menjabarkan rasanya nggak bijak karena bukan makomnya ya Pak ya. Nah, jadi beliau mengharapkan apa? Bapak Ibu bekerja tetapi jangan melupakan ukhrawi, dunia wal akhirat itu seimbang. Gitu ya Pak ya. Itu luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Artinya apa? Kita diingatkan. Bapak Ibu bersyukur loh memiliki Bapak dan Ibu yayasan yang baik, bijaksana, dan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertolabul ilm. Saya salah ya Pak ya? Iya. Kan biasanya kalau orang sudah sibuk, jangankan sholat ya Pak ya, kalau udah sibuk biasanya dengan suara adzan masih menyibukkan diri. Tapi harapan saya, tadi saya masuk ke sini ada tulisan utamakan sholat dan keselamatan kerja ya. Luar biasa. Sebelumnya memang belum ada, tapi ketika ada saya lebih percaya bahwa SMK Teknikom, dari yayasan, dari kepala sekolah, dari tim manajemen, Bapak, Ibu guru dan siswanya mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk dunia pendidikan yang tentunya di bawah naungan Yayasan Trisurya Cikarang. Amin Allahumma amin. Karena yang diinginkan beliau dan kita semua tentunya adalah keberkahan, kebermanfaatan. Tentunya seperti itu. Kan lebih senang ya Pak ya. Jadi tidak sibuk dengan urusan dunia. Jadi harapan saya, kalau ini pertemuan pertama, jangan menjadi pertemuan terakhir. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Kalau pengawas biasanya cerewet Bapak Ibu, seperti saya. Isinya adalah memberikan nasihat atau sebagai advisor ya. Jadi kalau nanti saya sedikit-sedikit, ayo Bapak Ibu ngaji, ayo Bapak Ibu ngaji. Karena di dalam ngaji ini banyak sekali hal-hal yang positif, dari bersilaturahmi ya. Ya Pak Ustadz ya, kalau bersilaturahmi kata Pak Ustadz memperpanjang umur ya Pak ya. Kemudian menambah rezeki. Nah tentunya kan seperti itu yang kita inginkan. Jadi rezeki kata Pak Ustadz juga tidak hanya rezeki yang ada di depan saya ini, tetapi kesehatan ya, kebaikan teman-teman Bapak Ibu guru, terus kemudian hal-hal yang positif yang kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua, itulah yang disebut juga rezeki. Jadi ingat, rezeki tidak hanya diukur dari segi finansial. Setuju Bapak Ibu? Kemudian yang terakhir, rasanya saya nggak bijak, sudah hampir jam 4 ya. Kalau saya kebanyakan nanti Pak Yayasan masih mengambil sambutan, kemudian Pak Ustadznya juga ya. Dan harapan saya dengan pengajian pertama ini bisa memotivasi Bapak dan Ibu guru, baik Bapak dan Ibu guru SD, kemudian SMP-nya ada Pak? Oh enggak. Jadi
SMP-nya nunggu lulusan SD tadi, SMP-nya nunggu lulusan SMK. Tapi alhamdulillah Teknikom dengan tidak mengejar-ngejar siswa pun, Teknikom sudah dikejar-kejar siswa. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bahwa SMK Teknikom memiliki value tersendiri, nilai tersendiri di mata masyarakat. Apalagi sekarang ada pembiasaan, yaitu Bapak Ibu gurunya diberi kesempatan untuk ngaji, untuk diberi kesempatan untuk menambah ilmunya tentang ilmu agama. Mudah-mudahan di situ akan terjadi transfer knowledge nantinya yang memberikan penguatan karakter pada sesama guru, kemudian juga pada peserta didik. Dan diinginkannya adalah Bapak Ibu menjadi seorang guru yang tentunya dirindukan oleh para siswa. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hanya memberikan sedikit motivasi bahwa yang terpenting Bapak Ibu ingat adalah hidup di dunia hanya sekali. Kalau orang Jawa bilang, ya Pak Wim ya, hidup di dunia hanya mampir ngombe, hanya mampir sebentar untuk minum. Dan kehidupan yang sesungguhnya nanti adalah ketika kita sudah meninggal, masuk alam barzakh dan seterusnya, dan itulah kehidupan yang abadi. Untuk itu jangan sia-siakan selagi kesempatan ini masih ada, selagi Allah memberikan nafas kita masih ada, dan selagi Bapak Yayasan dan Ibu Yayasan memberikan kesempatan yang luar biasa. Kenapa saya katakan kesempatan? Karena tidak semua sekolah khususnya ya mengadakan kegiatan seperti ini. Maka beruntung dan berbahagialah dan bersyukurlah ketika kesempatan ini ada, karena kesempatan datangnya sekali. Bahkan dalam surat Ar-Rahman sering sekali diulang-ulang ya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu manakah yang sudah kamu dustakan. Maka ketika nikmat Tuhan, nikmat Allah yang banyak kita dustakan, maka kita akan menjadi hamba-hambanya yang tidak berlain syakartum la azidanakum walain kafartum inna adabi lasadid. Jadilah kita yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, insya Allah nikmat itu akan Allah tambahkan untuk kita. Tetapi kalau kita kufur dan tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah akan. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Akhir kata mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu pengawas pembina. Terima kasih Ibu Atur atas motivasinya. Semoga kita semua di sini bisa melaksanakan apa-apa yang Ibu sampaikan tadi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Trisurya Cikarang, dalam kali ini akan disampaikan oleh Bapak Beni Menhak SS. Dengan segala hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu amana imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ridhoilah majelis ilmu ini. Ya Allah, catatlah kami yang datang ke dalam majelis ini sebagai hamba-hambamu yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah majelis ilmu ini sebagai jalan yang Kau ridhoi. Amin.
Ibu Bapak terima kasih. Mungkin tadi di awal khususnya yang SMK kaget, kok ada ibu pengawas? Nah, saya pengajian dimintain MPP begitu. Akhirnya suruh bikin syllabus pengajian. Ya alhamdulillah, kebetulan beliau memang sengaja kami undang ya untuk memberikan motivasi ataupun hal-hal yang baik, dan alhamdulillah apa yang sudah beliau sampaikan semuanya luar biasa. Dan sebenarnya saya juga cukup khawatir ketika datang bertubi-tubi ujian, karena buat saya pribadi ujian itu lebih mengerikan ketimbang hinaan. Dan alhamdulillah tadi seperti ibu pengawas bilang bahwa Teknikom itu sudah dikenal, dan bahkan bisa dibilang bahasanya itu murid yang cari Teknikom, bukan Teknikom. Tapi semua ini tidak lepas dari apa yang sudah Allah berikan, dan semua ini karena memang Allah mudahkan saja, bukan semata-mata usaha yang dilakukan oleh yayasan, bukan juga semata-mata di dalam lapangan banyak orang-orang yang pintar, karena memang Allah mudahkan saja. Seperti itu. Dan kita sepakat bahwa yang kita inginkan itu kehidupan yang bahagia, bukan begitu Ibu ya, Bapak? Sepakat ya, kita pengen bahagia. Ya. Apakah dengan harta yang banyak kita bisa bahagia? Tidak. Mobil yang bagus bisa bahagia? Kalau istri yang cantik kira-kira bisa bahagia enggak? Tergantung ya. Tergantung. Kalau cantik bawel juga ribet kita. Tapi alhamdulillah istri saya enggak beda maksudnya. Ya. Jadi kita sepakat ya bahwa kebahagiaan itu mungkin salah satu yang ingin kita capai dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Di mana tingkat puncaknya kebahagiaan itu, yaitu di iman dan takwa. Ketika takwa dan iman itu sudah dibarengi, semuanya lost aja. Ya. Makanya kalau seseorang yang melaksanakan sholat dengan baik itu banyak diberikan. Yang pertama, yang paling utama, ketika sholatnya benar, gak usah khusyuk saja, minimal sholat saja itu ketenangan yang diberikan. Jadi ada masalah sebesar apapun, ajak aja, santai saja, ya, karena dia tahu tadi bahwa yang punya masalah Allah, yang menyelesaikan masalah pun Allah. Kita tidak pernah dirancang untuk menyelesaikan masalah. Jadi manusia itu tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah. Jadi ibu nggak usah bingung kalau masalahnya nggak selesai-selesai, padahal sudah dicari jalan keluarnya. Ya. Karena tadi kita tidak dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Yang kita lakukan hanyalah usaha dan doa. Masalah dikabulkan atau tidak, suka-suka Allah. Ya. Nah, kalau keimanan dan ketakwaan sudah di atas, sudah meningkat, enak. Ketika diberi bersyukur, ketika ditahan bersabar, ketika diambil pun ridho. Makanya dunia ini cukup di tangan saja, jangan ditaruh di hati, karena yang repot itu yang munyain. Tapi kalau cuma dititipin itu beda. Saya nitip HP, saya ambil, nggak mungkin yang dititipin itu marah. Ya. Tapi kalau munyain itu beda. Jangankan duit 100.000, duit 1.000 aja nggak ada di kantong tuh repot nyarinya tuh, mana tadi perasaan. Itu kalau munyain. Makanya prinsip hidup itu kayak tukang parkir. Tukang parkir motornya banyak, bagus-bagus. Ya.
CBR 150, Aerox yang peleknya ungu, cakep-cakep. Yang paling pojok Beat, lampunya mati. Mobil juga sama, bagus-bagus ya. Tapi begitu diambil satu-satu malah nggak tukang parkir. Enggak, karena dititipi. Beda sama Munyaim. Nah itulah dunia ya. Ibu bapak juga gaji besar, kalau nggak berkah kata ibu pengawas tadi sama saja, kurang aja ya. Mau gaji 3 juta, 4 juta, kalau tidak berkah sama. Makanya tadi ya, orang yang salahnya baik, benar, minimal diberikan ketenangan seperti itu. Nah, jangan jadikan usaha dan upaya kita itu sebagai sumber rezeki. Jangan bersandar kepada upaya, jangan bersandar kepada doa, jangan bersandar kepada usaha keras kita sebagai sumber rezeki. Terus kita nggak ngapa-ngapain dong, tidak. Yang kita lakukan itu jadi amal soleh. Perkara apa yang kita lakukan Allah beri atau tidak, suka-suka Allah. Mau kerannya dikecilin, mau digedein, mau ditutup sekalipun, Allah yang punya. Nah, makanya untuk mengimbangi ketakwaan dan keimanan itu harus yakin. Ada ilmi yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau orang sudah hakul yakin itu sudah luar biasa. Ada orang di pedesaan nggak punya TV, dia cuma baru tahu doang kalau di Mekah itu ada Ka'bah. Nah, ternyata kenapa sholatnya madhep kiblat? Ya karena ada Ka'bah. Ya. Beda lagi sama orang yang punya TV. Oh ternyata Ka'bah itu bentuknya kotak. Oh ternyata tawaf itu seperti ini. Kira-kira lebih yakin mana? Yang nggak punya TV sama yang punya TV? Yakin mana? Yang punya TV. Yang ketiga, sudah umroh atau sudah haji. Oh ternyata bentuk Ka'bah memang seperti ini. Wanginya Ka'bah tuh ya wangi Ka'bah. Oh, orang tawaf itu ramai ternyata. Kira-kira bisa dibohongin nggak? Mana yang lebih yakin lagi? Orang ke satu, kedua atau ketiga? Yang ketiga, karena sudah ngerasain. Itulah hakul yakin. Teknikom saingannya nggak sedikit, banyak ya. Tapi kata orang, kata para ulama, usaha itu boleh disamain. Kita boleh nyamain usaha orang. Orang dagang tempe, kita dagang tempe. Orang jual gorengan, kita jual gorengan. Tapi masalah rezeki gak ada yang bisa nyamain dan gak ada yang bisa ngatur. Ya, rezeki itu gak pernah telat, nggak pernah salah, selalu tepat. Ya, itu. Jadi pandai-pandailah bersyukur dengan tadi, harus yakin. Teman-teman sekarang lagi musimnya P3K, silakan coba keberuntungannya. Kalaupun nanti teman-teman ada yang dapat dan ada teman yang nggak dapat, nggak usah sirik. Itu sudah rezekinya. Ya. Kalau rezekinya masih di Teknikom, tetap sampai tahun kapanpun masih ada di Teknikom. Tapi kalau rezekinya sudah tidak di Teknikom, dia pindah. Itu aja. Jadi hakul yakin saja. Ya. Nggak perlu bingung, terlalu khawatir dengan apa yang ada permasalahan yang terjadi. Ya. Karena semua sudah Allah atur, termasuk Teknikom. Di awal saya sudah bilang, Teknikom ini sudah ada sebelum saya lahir, sudah ada sekarang. Ya sebelum saya lahir udah ada di catatannya Allah, Lauhul Mahfuz sudah ada. Jadi sebelum saya lahir sudah ada. Ya. Catatan Teknikom itu tahun pertama, tahun kedua sampai 2023 sudah diatur sampai nanti seterusnya. Kalau sudah Allah menakdirkan, ngapain pusing lagi? Tinggal tadi banyak yang ikhtiar. Makanya obatnya itu 5 At yang pertama taat. Udah, tugas kita taat saja. Allah nyuruh ke kiri, kita ke kiri. Allah nyuruh ke kanan, kita ke kanan saja.
kedua, obat. Ya. Yang ketiga, jauhi maksiat. Ya. Yang keempat, sholat. Yang kelima, tebar manfaat. Itu. Kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah hidup kita dimudahkan. Karena Allah memudahkan hidup kita kalau kita mau memudahkan hidup saudara-saudara kita, itu saja. Ya. Baik, mungkin hanya itu aja, ntar kakak bagian Ustaz. Ya, sebenarnya masih panjang kan materinya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas yang sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Dan hari ini luar biasa, jumlahnya meningkat sangat signifikan dari sebelum-sebelumnya, dan mudah-mudahan mudah-mudahan kedepannya semakin bertambah, ya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi Allah dan Allah ridhoi dengan apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Trisulia Cikarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menunjang acara yang ketiga, yaitu Mau'izatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Haj Ustaz Afif Fudori Aslam SPDMM. Dengan segala hormat saya persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka, buah pepaya. Bahasan saya habis semuanya. Daun paya, daun getuk. Mata saya mulai ngantuk. Udah ngantuk gak, Bu? Yakin? Cius? Nyender gua ya? Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaih. Tabarrukan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Yang berkah Yayasan Trisulia Cikarang, berkah dirahmati guru-gurunya, berikan tempat yang bermanfaat buat semua. Sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun para alimil ulama wal asatidah, Ketua Yayasan Trisulia Cikarang, Ustaz Beni. Ustaz bukan Ustaz. Apa itu Ustaz? Bahasa Arab Ustadzun, artinya
Guru jangan pakai dal. Ustadun, tad, kemana tad? Dalam bahasa Arab satu huruf saja beda mak. Ustadun artinya guru, ustadun artinya ulang. Jadi kalau manggilnya ustad berarti sama kayak tahu ulat. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ibu Pengawas yang oleh MC tidak disebutkan namanya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak bisa minta-minta. Kita Ibu nanti nasa. Bersama kita hormati, kita muliakan Ibu Mei. Orang September ya. Mudah-mudahan Ibu Pengawas senantiasa dipanjangkan umurnya, sehatkan jasmani rohaninya, kuatkan iman Islamnya, istiqomah memberikan nasihat dan bimbingan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepala SMK Teknikum, Kepala SDIT Asyadu. Yang mana kepalanya? Oh, kepalanya. Ibu-ibu Dewan Guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia mau jadi apa-apa tanpa guru. Betul? Setuju? Hidup guru? Naikin gaji ya? Enggak. Karena saya juga sama ya, alumni guru. Saya pensiunan kepala sekolah. Kok pensiunnya usia saya masih 34 tahun. Lahiran 1989. Ada yang seumuran? Ya, saya lahiran 1989. Ya, masih muda sekali ya. Itu SF itu Ibu bukan gelar. Ya, SF itu nama saya Afif Fudoli Sulaiman Fauzi. Panjang nggak? Maklum orang tua dulu, kakek pengen naro, emak pengen naro, kemudian ibu pengen naro, jadi nama saya 4. Yang punya pada saat ujian nasional, kotaknya kurang 1, cuman Afif Fudoli Sulaiman 01M. Ya. Kemudian SPD saya adalah S1 Pendidikan Matematika. Penyambungnya. S2 saya ME Magister Manajemen. Di mana ustadznya? Ya, Ibu, saya lahir dari keluarga yang memang sejak kecil digembleng dan dibina dengan mental spiritual yang kuat. Abah saya, umi saya lulusan pondok pesantren. Sejak kelas 4 SD udah ditaruh di pondok pesantren. Lu mau hidup, mau mati ngaji. Ada orang tua yang berani seperti itu. Alhamdulillah saya hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Lebih kurang singkatnya saya mondok 15 tahun. Saat ini sedang mengikuti program PKU, Pendidikan Kader Ulama, MUI Kabupaten Bekasi, angkatan pertama. Dari ratusan orang diseleksi sekitar 80-an. Dari 80 kemudian diseleksi lagi wawancara. Wawancaranya 3. 1. Baca kitab gundul, baca kitab botak ya. Ya, botak. Luas. Oh,
tugasnya adalah bilingual, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah wawasan kebangsaan. Jadi bukan sengaja ibu saya bawa laptop karena hari ini saya pulang kuliah langsung ke sini. Tadinya saya bawa kitab 3. Pertama kitab Muraqil Ubudiyah, syarah daripada matan Bidayatul Hidayah, karangan daripada Al-Imam Ghazali. Kemudian saya membawa kitab At-Tadhkirah lil Imam Qurtubi. Kemudian saya bawa kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Udah nyiapin materi, Pak Erlan Japri, Ustaz, materinya tentang sholat. Alah, jadi materi yang sudah disiapkan diganti dengan materi sholat. Maka pertanyaannya, udah sholat belum? Sholat apa? Asar yang mana? Apa asar yang kemarin? Nah, saya buat materi ini pada saat kuliah, isinya ada 5 slide. Slide pertama judul, slide terakhir terima kasih, 3 slide tengah kosong. 3 slide tengahnya kosong. Maksudnya apa, Ustadz? Saya akan berhadapan dengan guru-guru hebat yang dipersiapkan oleh Indonesia akan memasuki Indonesia Emas 2045, di mana saat ini teknologi sangat luar biasa. Betul. Flashback ke belakang, ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memberikan sayembara kepada umat-umatnya, terdiri dari kalangan manusia, terdiri dari golongan hewan, juga terdiri dari golongan jin. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Pernah dengar kisahnya? Pernah tahu kisahnya? Kemudian ada yang ngacung. Siapa yang ngacung? Qala ifrit, Jin Ifrit mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dari tempat duduknya. Ya, coba dihitung. Saya lagi duduk nih, kemudian saya berdiri. Kira-kira berapa lama? Nah, berapa lama kira-kira? 3 detik. 3 detik. 1, 2, 3, singgasana pindah. Mungkin atau tidak? Halo? Mungkin atau tidak? Al-Quran mengisahkan. Tapi kemudian ada orang yang berilmu, saudara, acungkan tangan. Ya Nabi Allah Sulaiman, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Oh benar, sebelum engkau berdiri. Ibu, coba berkedip, Bu. Ayo berkedip bareng. 1, 2, 3. Kira-kira berapa lama? Depan mata. Suaminya sudah dipipin gak, Bu? Nah, Assalamualaikum Ayang Dek. Gitulah, Bu. Ya, Masya Allah Rabbi Karim, di Al-Quran sudah ada kisahnya. Maka kemudian orang-orang sains mencoba untuk mencari dalil secara ilmiahnya. Di dalam tafsir disebut namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Maka materi kita tentang sholat adalah pertama, kita akan bahas 3, Ibu. Pengertian dasar ilmiah untuk apa? Gak ada tuh, Bu, kosong semua Pak
isinya. Ketika saya menanyakan pengertian sholat, bukan berarti saya yang di depan lebih hebat daripada yang mendengarkan. Betul. Bukan berarti saya lebih tahu daripada yang mendengarkan. Betul. Apalagi guru-guru kalangan akademisi yang sudah terbiasa dengan didaktik metodik, yang sudah biasa dengan referensi, yang sudah biasa dengan literasi, yang sudah biasa makan keras. Takut kencang-kencang saya salah lagi ngomong nanti. Ya, zamannya sudah beda, saudara. Berbicara tentang definisi, kita bisa buka kitab, tapi di tangan Bapak Ibu ada yang namanya teknologi hebat. Mau tidur dipegang, bangun tidur dipegang, mau makan dipegang, bahkan lagi ngajar juga mungkin diliatin. Hampir setiap hari 1 kali 24 jam, lebih kurang penelitian mengatakan 3 jam kita berinteraksi dengan yang namanya HP. Betul? Ya, brainstorming, HP-nya dipakai. Karena saya nggak nyiapin definisi apa pengertian sholat, boleh HP-nya dipakai. Mau HP-nya dipakai, Bu? Ibu, HP-nya dipakai ngaji mau? HP-nya dipakai ngaji mau? Boleh keluarkan HP-nya. Coba dicari apa pengertian sholat. Waktunya 1 menit. 3 ngajar nih. Nah, macam-macam. Ada yang diketik, ada yang voice. Oke, ya. Punten, bukan berarti saya ngajarin ibu-ibu renang, Bu, ya. Sama-sama kita belajar. Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Ada yang mau bacain hasil searchingnya? Ada yang mau bacain? Mau pakai mic nggak, Bu? Bisa. Sholat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh seorang muslim. Berikan tepuk tangan. Orang Indonesia atau orang Jepang itu pelit tepuk tangan, pelit apresiasi. Boleh berikan tepuk tangan. Oke, ada lagi yang mau? Ada lagi yang mau? Guys. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mencari pengertian dan definisi zaman sekarang sesuatu yang mudah. Betul? Ada teknologi AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Chat GPT, Chat GPT. Pernah dengar? Jangan-jangan bocah udah tahu itu. Ibu, bapak bikin soalnya dari Google, bocah motor doang ketemu jawabannya. Betul? Tolong buatkan saya skripsi tentang brepet jadi. Betul? Halo, mau di situ aja. Maka saya bawakan kitab namanya Maktabah Syamilah. Di situ kumpulan ribuan kitab. Di mana ketika kita berbicara, saudara, mesti wajib ada referensinya. Ulah Asbun. Oh, dari Asbun teh asal bunyi. Makanya saya kosong ini. Berikutnya dasar ilmiah bisa dicari. Pakai HP, dalil tentang sholat bisa. Ayat berapanya bisa. Udah jadi ustazah semua. Yakin jawab aing. Cerah gitu, bereina, ya. Kemudian ini yang paling mendasar, saudara. Pertanyaan ini yang harusnya tanyakan kepada diri kita sendiri. Halo, kita setiap hari sholat,
beres sholat asar, bentar lagi datang waktu sholat maghrib, kita akan sholat maghrib. Beres sholat maghrib, sebuat nungguin makan sama keluarga ge adzan isya, betul. Beres sholat isya, bangun tidur sholat subuh. Beres sholat subuh, berangkat ke sekolah, ketemu jam 12 siang, kemudian sholat zuhur. Begitu seterusnya. Beres sholat zuhur, nunggu sholat asar. Beres sholat asar, nunggu sholat maghrib. Beres sholat maghrib, nunggu sholat isya. Beres sholat isya, nunggu sholat subuh. Begitu seterusnya sampai kita menunggu datangnya ajal kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, untuk yang ini betul. Saya bertanya kepada diri saya sendiri ini. Ya, untuk apa kita sholat? Ini pertanyaan serius. Mau ketemu di CPT nggak ketemu? Ya, untuk apa kita sholat? Mencegah. Mencari ridho, Pak. Mencari ridho. Bentuk tanggung jawab kepada Allah. Sebagai amal, sebagai bekal. Perbuatan daripada gawe mendingan sholat. Kayak kepaksa ya? Kepaksa nggak sholat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha, apa lagi saya? Lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kalau modelnya seperti ini, Bu, ya, ibu bapak sudah bisa mencari makna daripada pengertian sholat. Nyari dalil gampang, tapi untuk kebermaknaan. Satu waktu minggu kemarin saya sama istri cek kandungan ke klinik Ria Pilar. Tahu? Yang ngeceknya namanya Dokter Irwin. Kebetulan saya pasien yang terakhir. Beliau cuma ngasih catatan itu jangan naik motor kemudian kena gajlugan. Tahu gajlugan? Orang Bekasi mah gajlugan nyebutnya. Ya, polisi jangan naik tangga. Jangan sampai itu posisi bayi itu ngegeser. Begitu nasihatnya. Itu lebih kurang ibu 10 menit. Tapi 2,5 jam ngomongin tentang Al-Quran. Coba buka surat ini, ayat ini. Coba buka surat ini, ayat ini. Coba buka surat ini, ayat ini. Saya nanya ke dokter ini, dokter, ini mau dihafal itu Al-Quran? Saya ngajinya begini. Maka mewakili suara Ustadz, kalau hidupnya hanya berdasarkan kepada kitab saja, tidak dia upgrade pengetahuannya, bagaimana pemaknaan tafsir Al-Quran secara kekinian, maka boleh jadi pemikirannya hanya tekstual belaka, tidak kontekstual, relevan tidak dengan pendidikan kita. Akur enggak, Bu? Relate atau tidak? Maka kita sebagai guru harus senantiasa mengupgrade. Saya buktikan. Baik. Ini namanya kitab, ini namanya Maktabah Syamilah. Dulu kami mondok ngaji banyak tentang kitab, aksaranya gundul. Saya kedepankan 3 kitab. Ya, kalau saya ulang dari awal begini modelnya. Oke, ini ada Al-Kutub, kitab apapun mau nyari di sini ada. At-Tasnif, namanya pengarang kitab. Kemudian kita mau mencari referensi kitab, kitab apa di sini ada. Saya buka 3 kitab.
saya buka kitab At-Tadhkirah fil Fiqh Syafi'i. Yang kedua saya buka kitab Nihayatuz Zain. Yang ketiga saya buka kitab Fathul Qaribul Mujib. Di sini ada semua definisi tentang sholat. Kitabu ahkamis sholati, utawi iki iku kitab hal tetap ing dalam mertela akan biro-biro hukum sholat. Ngerti nggak? Nah, artinya kan di pondok begitu diajarinnya, betul? Wahyalan utawi ahkamus sholati lugotan mungguh lugot ad-du'a iku doa wa syar'an lan salat mungguh syara kama qala Rafi'i kaya keterangan kang den ngucapaken sapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'iqa mahsusatin. Bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Tahu artinya? Bagaimana supaya tahu artinya? Google Translate. Guru bahasa Inggris ya dia aja. Tinggal di copy paste, ibu, di copy paste, masukkan ke Google Translate, kemudian ada artinya. Betul tidak? Halo guru bahasa Inggris. Adek, boleh jadi siswa sekarang jauh lebih cerdas. Betul tidak? Tapi ada nilai yang tidak bisa dibayar oleh kemajuan teknologi, yaitu akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu, pastine utawi den utus, aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Maka saya titip di beberapa pertemuan yang saya pernah saya sampaikan, bocah SMK itu udah gede, udah balik, akil balik, bari tangis, maka ada nafsunya. Fikih mengatur, jangankan ibu ketika tidak punya wudu, ketika wudu bocah SMK yang laki-laki, ibu yang perempuan, dua-duanya punya wudu, salaman, batal nggak wudunya? Apa konsekuensi dari batalnya wudu? Setiap yang batal wudunya halal dinikah. Ambil contoh kedua, ibu punya wudu, bapak suaminya misalnya juga punya wudu, paantel kulit kalami jeung awe suami istri, batal tidak wudunya? Batal. Apa? Tergantung madhabnya, betul. Bagus ya, bagus. Di sini yang saya buka adalah madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Betul, itu nggak salah. Karena ahli fatwa itu ketika ada seseorang datang menanyakan hukum, pertanyaan dasar yang harus dia tanyakan adalah Anda bermadhab apa? Betul? Betul ya. Dalam kitab Mizanul Kubro dijelaskan. Misalkan saya madhabnya Imam Syafi'i, kemudian ada orang madhabnya Maliki menanyakan hukum fikih kepada saya tanya dulu, Bapak madhabnya apa? Maliki. Oh, saya tidak kompeten di bidang itu. Jangan malu mengatakan la adri, saya nggak tahu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang hukum yang beliau tidak menemukan hadisnya, tidak malu, la adri, nggak tahu. La adri, nggak tahu. Ya, kira-kira kalau bocah sekolah nanya ke ibu jawab nggak tahu, malu nggak bu? Malu nggak bu? Gimana biar nggak malu? Nanti trik dan tipsnya pengawas yang ngasih tahu. Ya, saya tercengang saudara, ketika di kitab Maktabah Syamiyah ini saya mondok 15 tahun.
tahun belajar utawi iki-iku bagaimana mentranslate bahasa dari mulai bahasa Jawa ke dalam bahasa Sunda, dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang dengan mudahnya copy paste, pindahkan ke Google Translate, jadi. Maka penting sekali seorang yang belajar mesti memperhatikan gurunya, mesti memperhatikan sanad keilmuannya. Tuh, siswa sini belajar di sini berarti sanad keilmuannya nyambung. Wahwa lugatan kama qala al-Imam Rafi'i, satu pendapat yang dimaksud dengan sholat adalah aqwal, bentuk jamak dari qaulun, beberapa ucapan. Di dalam sholat ada ucapan atau tidak? Ada. Undurin paling bawah, makhsusatin, ucapannya yang khusus, tidak bisa sembarang ucapan. Wa af'alun, pekerjaan. Di dalam sholat ada gerakan atau tidak? Makhsusatin, gerakannya khusus, ada SOP-nya. Gak bisa pakai gerakan guru olahraga tuh. Betul nggak? Muftatahatun bitakbiri, dimulainya itu sholat dengan takbir Allahu Akbar. Cara bertakbirnya furu'iyah, banyak cara, betul tidak? Macam-macam tuh, ada yang begini ya, ada yang begini, itu kan, ada yang diputar-putar dulu. Furu'iyah ya. Muhtatamatun bitaslim, ujungnya adalah dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, definisi ini rojih jelas, tidak mengambil dari YouTube. Bukan berarti YouTube salah, tetapi dalam kode etik ilmiah kita harus tahu jelas takhrijnya dari mana. Ketika Ustaz aku ditanya, Ustaz, apa definisi dari sholat? Maka saya akan jawab, sholat adalah sebagaimana pendapat Al-Imam Rafi'i di dalam kitab Fathul Qalibul Mujib di Syarh Al-Taqrib, bahwa artinya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bi sya'il makhsusatin. Kira-kira jelas? Jelas tidak? Jelas tidak? Baru pengertian. Saya langsung loncat ke ujung supaya beres tamat. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Maka hayang. Pertanyaan terakhir tadi. Untuk apa kita sholat, saudara? Ayyul amali ahabbu ilallahi qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyu qala summa birrul walidaini. Qala summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Hadisnya jelas, riwayatnya jelas, rawitnya jelas, kualitas hadisnya jelas. Hukum hadis sahih adalah bisa digunakan sebagai penggunaan hukum. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Ya as-salah. Masih panjang. Hayya 'alas salah. Belum hayal falah. Begitu? Tanya sama yang udah berangkat umroh. Tanya sama yang udah berangkat umroh, jajal-jajal berangkat ke Masjidil Haram pas adzan, mau ke bagian tempat. Betul? Kadang-kadang 2 jam sebelum adzan kita udah jalan. Jarak hotel ke Masjidil Haram 400 meter, di Madinah masih kelilingnya, ya. Itu begitu disiplinnya tuh, ikut manasik umroh, praktek di Mekah dan Madinah. Pas nyampe Indonesia balik dari kesettingan pabrik. Ada yang begitu?
Ahabbu, ibu bapak, makna ahabbu di dalam ilmu nahu af'al tafdil, paling dicintai Allah. As-salatu ala waktiha, tapi ngamalinnya susah apa gampang? Susah. Padahal udah tahu ilmunya. Qala summa ayu ya Rasulullah. Qala summa, jawab sama Nabi, kemudian setelah sholat pada waktunya, tepat pada waktunya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Terakhir, qala jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Salah satu bentuk jihad guru adalah ngajarin anak-anaknya sepenuh hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua mendapat ilmu yang manfaat, yang barokah, diberikan rezeki yang berkah, bisa pergi ke Mekah, Madinah, beli sawah, rencana nikah bisa nikah, anak-anak yang jadi anak saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bapak dan Ibu Tuan Guru, barangkali ada yang mau bertanya seputar ibadah maghrib ataupun ibadah bagaimana, silakan kepada Pak Ustaz. Dua bertanya, pertama Bapak atau Ibu yang bertanya, silakan Ibu. Iya. Nah, selama Ibu ya bikin nomor satu. Udin mengajar apa tuh? Apa itu? Oh gitu. Ya, terima kasih Bu Udin ya. Yang Ibu tanyakan sambungannya adalah di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Halamannya sudah saya tandain, Bu. Ya, sudah saya tandain. Memang setelah bahas itu saya mau membahas ini, tapi saya lihat waktu 17.08. Lanjut. Nyampe Isa. Baik, izin secara global saja ya. Mohon maaf tidak menyebutkan takhrij kitabnya, tapi insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya jelaskan. Minimal saya bersandar penjelasannya. Ya, laki-laki dan perempuan gerakan di dalam sholatnya berbeda. Laki-laki serba terbuka, perempuan serba tertutup. Betul? Praktek takbir. Terbuka. Allahu Akbar. Terbuka. Ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang bagaimana meletakkan kedua tangan. Ada yang sejajar dengan apa ini? Dan surahannya itu beda-beda itu, ya. Maka saya ambil surahan yang bersandar kepada guru saya. Guru saya mempraktekkan begini. Nah, ini yang laki-laki ya. Jadi jiknya mailul asal, condong ke depan sebagai bentuk ngadep kiblat. Tapi bukan berarti menyalahkan yang gerakannya seperti ini. Ada dalil, ada sanad, silakan pakai laki-laki. Bagi perempuan tutup. Berubah dari perempuan. Oh. Ya. Gerakan ruku bagi laki-laki terbuka. Nah, gerakan ruku bagi laki-laki terbuka.
Patokan lambang tangan pada dengkul, kemudian mata melihat tempat sujud, dasarnya ada, hadisnya ada. Bagi perempuan rapat, laki-laki terbuka, perempuan jagaan. Gitu ya, bisa lepas. Ya, pada saat sujud pun sama. Laki-laki terbuka, perempuan terbuka. Oke. Secara singkat jelas itu. Terima kasih. Ayo, Bapak Ibu, satu tanya lagi. Jam 15. Ibu namanya siapa? Ibu namanya apa? Tenang dulu hadirin. Ya nggak bakal lagi mereka nggak bakal. Bentar ibu ngajar apa? Bahasa Indonesia. Baik. Wahia lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa adalah doa. Bahasa itu apa Ustaz? Secara etimologis. Pengertian secara etimologis tidak bisa disandarkan menjadi hukum. Itu kaidah usul. Ya. Jadi kita nggak bisa nih. Baik doa. Duduk meja. Bersalat. Bisa? Tidak. Maksudnya apa doa? Di dalam sholat banyak lafaz-lafaz yang isinya tentang doa. Ambil paling ujung. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dialog Allah dengan Rasul pada saat Isra Mi'raj, mengandung doa. Nabi menggunakan lafaz assalamu alayna. Kata ahlunahumah mutakalim ma'al ghair. Keselamatan untuk kami wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hamba yang soleh. Doa bukan. Isinya sholat apa Bu? Apa Pak? Doa. Bahkan ketika sujud terakhir dianjurkan untuk doa agak lama. Dan mahsusatin, dengan lafaz yang ditentukan. Gak bisa sembarangan lagi sujud lama banget. Ya Allah hayang mayar hutang, loba kene cicilan lagi sholat. Atau tidak? Kalau bil qalbi tidak. Ya, karena lafaznya itu diatur. Ngomongnya kudu gimana, bahasanya kudu gimana. Itu nanti kaitannya dengan prosedur. Maka tutup nih, makna sholat minimal 3. Boleh dicatat. Ya. Makna sholat, ya. Makna sholat 3. Itu shotnya sholatibul qalbi.
dosa, jauh dari ghibah. Lamnya layyinul qalbi, lembut hatinya. Orang yang benar negakin sholatnya, hatinya akan lembut. Lahir dari hati yang lembut, simpati, antipati, karunyaan kabatur. Apa karunyaan kabatur? Berakhir ya, shod lam ta tarkul ma'asi. Orang yang benar menegakkan sholatnya, mesti dia akan meninggalkan maksiat-maksiat. Sebab kontradiktif, tidak akan pernah bercampur antara kebaikan dan keburukan. Pasti satu sama lain yang ribu, saling melindungi, saling mempengaruhi. Banyak amal baiknya, bukan berarti kita tidak ada amal buruknya. Betul? Banyak amal buruknya, bukan berarti tidak ada amal baiknya. Hanya yang dominan, yang nampak mana. Nah, seperti itu ya. Jadi makna salat secara lughah itu adalah doa. Setiap gerakan dari mulai awal sampai selesai isinya adalah doa. Allah Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Maidatul Hasanah atau materi pada pembuka ini sudah kita ikuti bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram. Semoga hendaknya kita bisa melaksanakan dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi harapan kita, tentunya semua senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Baik wasallim warahmatullahi ta'ala dari sahabati Rasulullah ajma'in. Kita ya arhamar rahimin. Anda syakirin, anda na'imin, anda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tattaqul biha wa ridha wa taysir wa tawfiq biha anni ba'da syarri wa tashrif wa takun biha waliya wa nasira. Ya liman mawla wa ya liman nasir. Wa a'ti qulubal alamin bi asrihi balayya wa bismi qabula bisal maqam. Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.